Hai guys, perkenalkan nama saya Alni Juline Devani Mamuaya, NIM 210611020341, kelas 2B5 Manajemen, mata kuliah Statistik Bisnis, dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM, dengan materi memahami dan menjelaskan tahapan pengujian hipotesis 2 sampel. Hipotesis. Kata hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupo dan tesis. Hupo artinya lemah, kurang, dan di bawah, sedangkan tesis artinya teori, proposisi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan, atau dugaan yang sifatnya masih sementara, atau singkatnya pernyataan yang mungkin benar atau mungkin salah terhadap suatu populasi. Contohnya, seorang peneliti masalah kedokteran diminta untuk memutuskan berdasarkan bukti-bukti hasil percobaan apakah suatu vaksin baru lebih baik daripada yang sekarang beredar di pasaran. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan untuk menentukan apakah sampel yang diobservasi berbeda secara signifikan dengan hasil yang diharapkan untuk populasinya. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, menentukan hipotesis nol dan alternatif. Dalam menentukan hipotesis nol dan alternatif, kita harus mengetahui tentang hipotesis yang akan diuji. Hipotesis nol adalah hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Sebagai contoh, kita ingin menguji tentang rata-rata laba perusahaan di AT adalah sama dengan 100 juta, maka hipotesis nolnya adalah HO banding mu sama dengan 100 juta. Kedua, memilih tingkat signifikansi. Dalam memilih tingkat signifikansi, kita harus memperhatikan hasil penelitian terdahulu terhadap penelitian sejenis. Masing-masing bidang ilmu mempunyai standar yang berbeda dalam menentukan tingkat signifikansi. Ketiga, mengidentifikasi uji statistik. Setelah menentukan tingkat signifikansi, langkah selanjutnya adalah menentukan uji statistik yang akan digunakan. Hal ini karena masing-masing uji statistik memerlukan asumsi yang berbeda dalam penerapannya. Keempat, ada membuat aturan keputusan. Aturan keputusan adalah sebuah pernyataan tentang kondisi di mana hipotesis ditolak atau kondisi hipotesis tidak ditolak. Area penolakan menjelaskan lokasi dari semua nilai yang sangat besar atau sangat kecil, sehingga probabilitas kita di bawah sebuah hipotesis nol yang benar agar jauh. Tahap terakhir adalah pengambilan keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis nol. Berdasarkan gambar pada poin 4, apabila set hitung ditentukan sebesar 1,98, maka hipotesis nol ditolak pada level kepercayaan 95%. HO ditolak karena set hitung berada pada daerah penolakan HO, yaitu di sebelah kanan nilai set sebesar 1,65. Ukuran dan variasi sampel. Ukuran dispersi. Pertama, penyebaran adalah perserakan data individual terhadap nilai rata-rata. Kedua, data homogen memiliki penyebaran yang kecil, sedangkan data yang heterogen memiliki penyebaran yang besar. Pengukuran dispersi adalah metode untuk menggambarkan bagaimana suatu kelompok data menyebar terhadap pusat kota. Ukuran-ukuran statistik. Pertama, ukuran tendensi sentral, yaitu rata-rata, nilai tengah, dan modus. Kedua, ukuran lokasi, yaitu persentil, kuartil, dan desil. Yang ketiga, ukuran dispersi atau persebaran, yaitu jarak, ragam, simpangan baku, dan rata-rata deviasi. Nilai jarak atau jangkauan dan variasi. Nilai jarak atau jangkauan merupakan beda antara pengukuran nilai terbesar dan nilai terkecil yang terdapat dalam sebuah distribusi. Penentuan range sebuah distribusi merupakan pengukuran dispersi yang paling sederhana. Variasi. Rata-rata kuadrat selisih dari semua nilai data terhadap nilai rata-rata hitung data tidak berkelompok. Pengujian dengan 2 sampel. Uji 2 sampel adalah pembandingan 2 grup kasus dalam satu variabel. Uji 2 sampel dapat digolongkan menjadi 2 golongan berdasarkan datanya, yaitu uji sampel dengan 2 sampel bebas dan dengan 2 sampel berpasangan.
Uji dua sampel bebas. Pertama, bebas dari populasi yang tidak berhubungan satu sama lain. Kedua, bebas dari sebuah populasi yang dibagi menjadi dua untuk perlakuan yang sama. Uji dua sampel berpasangan. Pertama, sebuah populasi diambil dari sebuah sampel dan setiap sampel dikenakan perlakuan yang berbeda. Kedua, satu populasi diambil dua sampel yang berbeda namun mirip satu sama lain dan pada kedua sampel tersebut diberikan perlakuan yang berbeda. Uji ini dapat dilakukan dengan uji non-parametrik. Untuk dua sampel independen digunakan untuk menentukan apakah ada atau tidak nilai variabel tertentu yang berbeda antara dua grup. Membandingkan min dua populasi. Perbandingan dua min. Dalam analisis perbandingan dua min, perlu diingat bahwa kemungkinan berasal dari dua populasi. Kita akan melihat apakah kedua populasi sama atau berbeda. Ada dua kemungkinan sampel. Yang pertama, sampel independen adalah kedua sampel benar-benar terpisah. Misal, satu kelompok sampel penderita penyakit jantung koroner dan sekelompok lagi penderita penyakit diabetes mellitus. Dari sampel independen ada dua kasus lagi, yaitu varian populasi sama dan varian populasi beda. Kedua, ada sampel berpasangan. Sampel berpasangan dapat terjadi kalau sampel itu dipasangkan dan biasanya atau yang sering dilakukan adalah sampel berpasangan dengan dirinya sendiri. Misal, sampel penderita hipertensi diberikan terapi untuk menurunkan tensinya. Untuk melihat efek obat antihipertensi ini, dilihat tekanan darah sebelum dan sesudah terapi. Sampel independen, varian sama atau tidak dapat diuji dengan memakai uji ANOVA. Sering di dalam soal diasumsikan bahwa kedua sampel mempunyai varian sama. Sampel independen varian pop sama. Contoh permasalahan yang pertama, apakah ada perbedaan kadar kolesterol pasien penyakit jantung koroner dengan pasien diabetes mellitus? Kedua, apakah ada perbedaan biaya operasi jantung di rumah sakit A dan di rumah sakit B? Ketiga, apakah ada perbedaan khasiat obat B dan obat Q dalam mengobati penyakit D? Sampel independen. Pertama, varian populasi sama. Kedua, pada umumnya parameter jarak diketahui. Untuk itu, dalam pengujian hipotesis kita memakai uji plus. Ketiga, dalam halnya varian populasi tidak diketahui, maka depopulasi diestimasi dengan menghubungkan S atau standar deviasi. Kedua sampel A disebut standar deviasi gabungan. Akibatnya maka uji statistik yang dipakai disebut juga Pollard test. Uji terhadap variasi. Prinsip pengujiannya adalah menganalisis variabilitas atau keragaman data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok atau within dan variasi antar kelompok atau between. Bila variasi within dan between sama, maka rata-rata yang dihasilkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila hasil perbandingan kedua variabel tersebut menghasilkan nilai lebih dari satu, maka rata-rata yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Sekian dari materi saya ucapkan banyak terima kasih.